Bapak Ibu yang terkasih, ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk menyiapkan roti dan anggur atau biskuit dan teh untuk perjamuan yang akan dipimpin oleh gembala kita yang terkasih, Bapak Pendeta Horatius Romuli. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Saya percaya hari ini kita bersuka cita, amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimanapun hari-hari ini kita sudah memasuki masa new normal. Namun kita percaya bahwa hari lepas hari pemeliharaan Tuhan akan sempurna bagi bangsa Indonesia. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara ada saat ini kita boleh bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Yes. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu
bersukacita karena kebaikan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara beri perhatian, kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau baik Tuhan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau terus nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bapak Ibu Saudara, kita satu hati dalam doa syafaat. Hiralabaya syanda karalabaya sikaralabaya syanda karalabaya ralaba. Hirabaya ralabaya syanda karalabaya ralabaya ralabaya ralaba. Hurabaya syanda karalabaya ralabaya ralabaya ralaba.
Hiralabaya sekaralabaya ralaba. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau yang ajaib, yang termulia Tuhan. Kau yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hiralabaya sekaralabaya ralabaya 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 ralaba. Engkau luar biasa, Kau ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, bangsa kami akan dipulihkan. Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Dari segala krisis Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Indonesia dipulihkan di setiap aspek kehidupan Tuhan. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu ada atas bangsa kami Tuhan. Penyertaan-Mu ada atas bangsa kami Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Oh untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan. Engkau akan sertai Tuhan. Presiden yang Kau pilih Tuhan. Orang yang Kau tetapkan ya Tuhan. Menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kekuatan, hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan ada atas pemimpin Tuhan, pemerintah bangsa kami Tuhan. Kau yang akan tolong bantu dia Tuhan untuk setiap menyelesaikan Tuhan setiap permasalahan yang ada di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Oh kami percaya roh takut akan Tuhan. Oh ada di pemimpin bangsa kami, pemerintahan pusat sampai ke daerah Tuhan. Roh takut akan Tuhan, Tuhan yang jujur Tuhan Yesus. Agar semua Tuhan Yesus dapat bekerja sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau luar biasa, Kau ajaib ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin Tuhan Yesus. Oh pemimpin rohani kami Tuhan. Gembala sidang kami Bapak Niko Noto Raharjo bersama 4 wakilnya. Karayon kami Pak Beni Gunawan bersama kedua wakilnya Tuhan. Berserta Bapak Horastius Romuli sebagai gembala di tempat ini. Engkau yang sertai Tuhan. Kau yang tolong. Kau yang tambah-tambahkan kasih dan karunia-Mu Tuhan. Hikmat Tuhan, Tuhan Yesus ada atas mereka. Perlindungan penyertaan Tuhan juga ada atas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau luar biasa. Engkau ajaib Tuhan. Kami berdoa untuk firman yang akan ditabur hari ini Tuhan. Oh Tuhan yang sertai Tuhan Yesus. Tuhan yang urapi Tuhan Yesus. Tuhan yang pakai lebih lagi. Tuhan Yesus firman ini Tuhan Yesus menjadi benih yang siap ditabur di tangan yang subur Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang mendengar Tuhan Yesus mendapatkan rema yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jiwa-jiwa yang dipulihkan, jiwa-jiwa yang disembuhkan ya Tuhan. Ada pengharapan yang selalu dalam Engkau. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah Tuhan Yesus meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang luar biasa, Kau yang ajaib, itu Engkau ya Bapa. Itu Engkau Allah kami yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya apapun yang Kau izinkan terjadi pada kami akhir-akhir ini Tuhan. Pandemi, krisis ekonomi semua untuk membawa kebaikan. Untuk firman-Mu diberitakan, untuk nama-Mu ditinggikan. Untuk membawa setiap anak-anak Tuhan berjaga-jaga. Hidup menjadi berkat lebih lagi. Tuhan biar setiap jiwa-jiwa jangan fokus dengan masalah yang ada. Tapi fokus apa yang akan Kau buat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Bekerjalah sebebas-bebasnya Roh Kudus. Lawat setiap jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang akan ibadah hari ini Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang berbeban berat Kau lepaskan Tuhan. Ada pengharapan, Kau beri kelegaan yang putus asa. Yang letih lesu Kau bangkitkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ada damai sejahtera, ada sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bangkitkan generasi muda lebih lagi. Pakai mereka jadi anak panah Tuhan di tangan-Mu Tuhan. Hidup kudus Tuhan menjadi saksi-Mu di mana berada. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami Tuhan serahkan semuanya. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Terus buka hati kita di hadapan Tuhan. Supaya kita dapat menerima perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Terus buka hati kita bagi Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam hati kita. Melimpahkan rahmat. Memberikan damai sejahtera bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Haleluya Yesus. Mulai kami dari Tuhan kudus Tuhan. Tuhan setiap kami Yesus.
Hidupku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu memujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara untuk pujian ini. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan.
Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, khususnya para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan di GBD Den Saleh. Tak terasa kita sudah masuk di minggu kedua di bulan Juli ini. Banyak pertanyaan kapan masuk dalam new normal. Banyak pertanyaan, semua merindukan, semuanya berjalan normal. Tapi saya katakan semuanya indah pada waktunya. Meskipun pemerintah sudah meng-on-kan new normal, tapi gereja tetap mengambil sikap nanti tuntunan Tuhan. Pada pagi hari ini pesan Tuhan adalah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dalam new normal ini. Bagaimana kita? Dengan siapa kita berjalan hari-hari ini? Itulah yang menentukan kualitas perjalanan kehidupan saudara dan saya. Jika kita berjalan, jika kita membiasakan diri berjalan bersama dengan orang-orang yang lemah iman, mudah putus asa, pemabuk, pemarah, emosional, penjudi, atau tukang fitnah, tukang gosip, pembohong, pemalas, melakukan hal-hal yang sia-sia dan sebagainya, maka tinggal tunggu waktunya saja. Maka kita akan menjadi sama dengan mereka, atau minimal mirip dengan mereka. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita baca dari firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat ke-8. Ketika Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Maka Tuhan memberikan janji yang luar biasa pada Yosua bahwa Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Pastikan tiap hari saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab bersama dengan Tuhan Yesus segala sesuatu mungkin dapat terjadi. Kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk melewati apapun beban, persoalan, pergumulan, tantangan, masalah dalam hidup di depan ini. Demikian firman Tuhan katakan sikap yang harus kita ambil untuk berjalan bersama Tuhan memasuki new normal ini. Kita akan baca dari kitab Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Pertama, pesan Tuhan, sikap yang harus kita ambil untuk berjalan bersama dengan Tuhan adalah kuatkan dan teguhkan hati saudara dan saya di bulan Juli ini. Kita harus menguatkan hati kita dengan sungguh-sungguh supaya saudara dan saya dimampukan Tuhan menerima semua janji yang Tuhan izinkan terjadi dalam perjalanan hidup kita hari ini. Jadi kita dimampukan oleh Tuhan untuk menerima semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam perjalanan hidup kita hari ini. Efesus 6 ayat 10 firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan di dalam kekuatan dan kuasanya. Kita akan baca firman Tuhan mengenai sikap hati kita hari Tuhan.
Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara harus menjaga hati ini sungguh-sungguh. Jangan sampai kita akan tercemar oleh virus-virus ketakutan, kebencian, amarah, dendam. Harus buang dalam nama Yesus. Hati ini kita harus jaga sungguh-sungguh. Bahasa gue, pasang antivirus di hatimu ini, sungguh-sungguh jaga baik-baik hati ini. Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Jangan ada sikap iri hati, jangan banding-bandingan dengan orang lain. Hidup kita memiliki Tuhan, milik Tuhan. Tuhan sudah berharga kepada Tuhan. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Banyak air bicara mengenai hati-hati buat jaga supaya tetap gembira. Karena situasi, kondisi, iblis berusaha mencuri damai sejahtera, kasih, dan sukacita dalam hidup saudara dan saya hari ini. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jaga hati sungguh-sungguh supaya tetap gembira. Ada shalom, ada damai sejahtera di hati ini. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita nggak ada kekuatan dalam kehidupan ini hari ini. Jaga, jangan tawar hati hidup ini. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Persembahan apa yang Tuhan mau hari-hari kita berikan? Persembahan itu adalah pengakuan. Tuhan mau kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan itu bicara mengenai pengakuan bahwa Tuhanlah pemilik segalanya. Persembahan adalah bentuk ucapan syukur atas berkat Tuhan yang kita terima hari-hari ini. Dalam katakan ini, bagaimana kita bisa jaga sikap hati kita hari ini. Tuhan, kita harus memperhatikan mesbah dalam kehidupan orang percaya. Saudara dan saya, dalam mesbah Tuhan, pertama ada waktu. Mazmur 5 ayat 4 mengatakan, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Cari dahulu ada kebenarannya. Pagi-pagi hari, bangun tidur, mulai berdoa, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, katakan firman Tuhan. Pagi-pagi hari. Efesus 5 ayat 16. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita banyak diatur oleh waktu hari-hari ini. Pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan hidup hari-hari. Kita masih bernafas, masih beraktivitas, ada kesempatan saudara dan saya menggunakan waktu itu dengan bijaksana. Juga dalam Mazmur 90 ayat 12, ajar kami menghitung hari-hari ini sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Belajar Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami lewati hari-hari ini. Kami beroleh hati yang bijaksana hidup ini. Kolose 4 ayat 5 mengatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Berguna waktu yang ada. Waktu-waktu terus. Tuhan banyak kata mengenai waktu-waktu yang terjadi hari-hari ini. Dan Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Apabila sudah tiba waktunya, kita akan menuai jika kita tidak jadi lemah. Waktu yang ada itu harus sungguh-sungguh hari-hari ini.
Kedua, pertama mesbah, kedua tubuh ini. Tubuh ini adalah milik Allah, bait Allah. Roma 12 ayat 1 mengatakan, ini persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah hidup ini. Persembahan yang hidup, kudus. Jaga kekudusan dalam hidupmu. Dalam new normal ini. Juga 1 Korintus 3 ayat 16-17 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Jadi ada bait Allah kudus, tak bercela. Jaga baik-baik tubuh ini, bait Allah. Yang ketiga mengenai harta. Karena dalam 1 Timotius 6 ayat 10 firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan, karena adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Katakan, jangan ada cinta akan uang. Cintai Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka uang akan mengikuti saudara dan saya hari ini. Maliaki 3 ayat 10 ayat 11 katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Artinya kita memberikan persembahan, mengalihkan persembahan perpuluhan Tuhan, artinya supaya uang yang Tuhan berikan kepada saudara tidak dicuri oleh belalang-belalang pengerip, pelompat, pindah, dan pelahap. Tuhan mau ngajak kita supaya kita tidak cintakan uang. Perpuluhan mematahkan roh cintakan uang hari ini. Karena bicara berkat tidak secara jasmani, rohani, juga secara keuangan. Sikap hati yang harus kita ambil berjalan bersama Tuhan masuk ke dalam new normal ini. Kedua, bertindaklah hati-hati dalam hidup ini. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kehati-hatian itu sangat penting dalam menjalani kehidupan new normal ini. Supaya kita tidak mudah terpengaruh salah dalam keputusan dan tidak mudah diperdaya atau termasuk dalam tipu daya iblis. Kolose 4 ayat 2 mengatakan, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil ucap syukur dalam hidup ini. Hati-hati. Hidup ini harus hati-hati dalam perkataan, perbuatan, dalam bertindak harus hati-hati dalam tahun 2020 ini hari ini. Sikap hati yang harus kita ambil untuk berjalan bersama Tuhan. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Yakobus 1 ayat 8 mengatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang
dalam hidupnya. Sekali Yesus tetap ikut Yesus, jangan saudara bercabang hati. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Orang yang mendua hati tidak akan menerima sesuatu yang baik dari Tuhan Yesus. Orang-orang yang menyimpang dari jalan Tuhan, ada orang hidupnya kurang hati-hati dalam berjalan dan mudah memberi diri dipengaruhi oleh sekitarnya. Terus intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dengan suara Tuhan Yesus hari ini. Fokuslah pada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberi sukacita dan kemenangan bagi saudara dan saya hari-hari ini. Dalam kasus kita jangan menyimpang kanan kiri. Dalam 2 Samuel 22 ayat 27 mengatakan, terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Sama Tuhan harus sungguh-sungguh. Jangan sampai kita dibelat-belit karena kelakuan sikap kita hari ini. Amsal 5 ayat 13b mengatakan, sehingga rancangan orang yang belat-belit akan digagalkan oleh Tuhan. Amsal 8 ayat 8 mengatakan firman Tuhan, segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada belat-belit ataupun serong. Tuhan mau kita harus lurus. Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, enggak. Berarti berkata tidak terhadap semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sikap yang keempat, sikap hati yang terakhir, sikap hati yang harus kita ambil. Berjalan bersama Tuhan dalam new normal ini. Renungkan dan perkatakan selalu firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan, baca firman Tuhan tiap hari, minimal 10 pasal. Renungkan, simpan di hati, perkatakan, lakukan firman Tuhan, dan bagian firman Tuhan. Karena iblis paling tidak suka kalau kita jadi pelaku firman Tuhan. Dan Tuhan akan dimampukan saudara dan saya menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi setiap perbuatan baik. Tuhan tahu kita bisa berbuat baik, tapi iblis berusaha sehingga bukan yang baik kita perbuat, yang tidak baik yang kita perbuat hari-hari ini. Yesaya 48, firman Tuhan mengatakan, ayat 18 dan 19, ayat terakhir, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah di gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Akan ada damai memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Maka ada damai sejahtera, kebahagiaan nyata saudara dan saya hari ini. Dengan firman Tuhan, dalam masuk ke dalam bulan Juli ini, mari kita bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Masuk ke dalam new normal ini. Haleluya. Tuhan berkati. Amin.
Kita sudah dalam perjamuan kudus hari-hari ini, demikian firman Tuhan. Mari masing-masing kita tunduk kepala di depan Tuhan. Tuhan Yesus, siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau Tuhan Yesus yang tidak berdosa, telah dijadikan dosa karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang sangat luar biasa. Sungguh, kalau kami pikir betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau kini menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kau melindungi kami, Kau memberkati kami, Kau menuntun kami, Engkau membela kami, Kau juga menegur kalau kami salah. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau Tuhan amat baik, sungguh baik. Tuhan Yesus mau berkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan Yesus mau saudara saya menyambut tubuh dan cara yang benar depan Tuhan. Mari masing-masing introspeksi diri sebelum menyambut tubuh dan darah Kristus. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari selesaikan pada pagi hari ini sebelum kita menyambut perjamuan kudus hari ini. Mari masing-masing kita introspeksi diri. Kita berdoa, Tuhan, ampuni hamba, ampuni setiap kami akan dosa dan kesalahan dalam pikiran, dalam perkataan, perbuatan dalam hidup kami ini Tuhan. Mari masing-masing Tuhan ingatkan, jangan simpan dosa sekecil apapun. Mari akui di hadapan Tuhan. Tuhan ingatkan, jangan simpan dosa kebencian, jangan simpan dosa iri hati, jangan simpan dosa kepahitan, jangan simpan dosa kemunafikan, jangan simpan dosa dendam, jangan simpan dosa kesombongan, jangan simpan dosa tipu muslihat. Semuanya buang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari masing-masing bereskan semua di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam tahun dimensi yang baru ini. Sepanjang tahun 2020 ini, berkat Tuhan tercurah maksimal dalam kehidupanmu. Mari bebaskan rohmu. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni kami semua. Tahun 2020 Tuhan, di bulan Juli ini, kami mau membuang paradigma lama kami. Kami mau kenakan paradigma yang baru. Kami menanggalkan manusia lama kami yang menuju kepada kebinasaan. Kami kenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui menurut gambar Allah sendiri. Ada hal-hal yang tidak berkenan, sucikan kami, ampuni kami. Pagi ini kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Bapa dalam Yesus, lihat keadaan anak-anak-Mu Tuhan. Lihat keadaan jemaat-Mu Tuhan, satu persatu. Berkati hamba-hamba semua. Untuk kami ambil bagian perjamuan kudus dengan hanya dengan ucapan syukur. Perjamuan kudus adalah untuk orang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun, jangan ambil perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur sudah pada hari ini. Demikian firman Tuhan pagi hari ini dalam 1 Korintus 11, 23-24. Firman berkata, kata Yesus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari angkat roti tangan kanan ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami minumnya
menjadi peringatan akan aku. Mari angkat cawan tangan tinggi-tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, firman Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Teman kudus sudah kami lakukan hari ini Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, berkati anak-Mu Tuhan. Satu persatu, pakai kami semua Tuhan. Masuki new normal ini Tuhan. Dengan roh yang menyala-nyala. Dengan semangat yang menyala-nyala. Dengan gairah yang baru Tuhan. Kekuatan, kesehatan, roh, jiwa tubuhnya. Kau berkati anak-Mu satu persatu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Biarlah damai, sejahtera, sukacita dalam putra tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, kekuatan Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awannya permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bergabung untuk mengikuti ibadah raya online GBI Raden Saleh. Kami informasikan kepada saudara yang rindu untuk menabur, berupa taburan persembahan umum atau persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar atas nama GBI Raden Saleh R1G. Kami mohon untuk saudara dapat mencantumkan kode persepuluhan untuk taburan persepuluhan atau keterangan persembahan dalam berita transfer. Kami juga informasikan untuk saudara sekalian yang memiliki anak usia sekolah minggu untuk dapat mengikuti sekolah minggu online yang dimulai pada pukul 9 pagi di channel YouTube GBI Raden Saleh. Untuk saudara yang membutuhkan pelayanan jemaat atau informasi lainnya, silakan menghubungi Sekretariat GBI Raden Saleh melalui nomor telepon yang tertera di layar. Demikian informasi yang kami berikan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.